Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sobat semuanya, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan prediksi soal sumatif akhir semester genap untuk mata pelajaran matematika kelas 10 tahun pelajaran 2025-2026. Dan ini adalah video bagian ketiga ya. Dan bagi sahabat-sahabat yang belum menonton video part 1 dan part 2-nya, linknya ada di pojok kanan atas. Oke, langsung saja kita bahas soal nomor 15. Nilai yang memenuhi persamaan kuadrat x kuadrat tambah 3x kurang 10 sama dengan 0 adalah. Oke, maka di sini kita gunakan saja cara memfaktorkan ya, yang lebih mudahnya. Oke, kita tulis lagi soalnya x kuadrat ditambah 3x dikurang 10 sama dengan 0. Oke, ini kita pakai dulu deh. Kedua cara aja ya. Ini kita gunakan dulu konsep dasarnya. eh, Cara konsep dasarnya ya. Nah, ini langkah awalnya kita bikin kurung dua buah dulu. Nah, ini cara memfaktorkan ya. Kita bikin kurung dua buah. Ini dia sama dengan 0. Nah, di sini bikin karena ini x ya kan. Ini x kuadrat. Maka kita bikin x di sini dan kita bikin x di sini. Nah, kemudian kita mencari dua angka. Kita mencari dua angka jika dia dikali dan dijumlahkan. Nah, jika dia dikali, nah itu hasilnya adalah negatif 10 yang ini. Ya, hasilnya negatif 10. Nah, yang ini. Oke, maka di sini negatif 10. Dan jika dijumlahkan hasilnya positif 3. Oke, sama dengan di sini 3. Nah, berapakah dua angka itu? Iya, berapa? 5 sama min 2, benar ya? Nah, 5 sama min 2. Maka di sini kita tulis positif 5 dan negatif 2. Nah, sampai di sini ini namanya faktornya. Oke ya, faktor. Faktor dari persamaan kuadrat x kuadrat tambah 3x kurang 10 sama dengan 0. Oke. Kemudian eh, x tambah 5 ini kita samakan dengan 0. X tambah 5 kita samakan dengan 0. Maka x saja itu dengan, nah positif 5-nya kita pindahkan dia ke ruas kanan jadinya negatif. Ya kan, maka ini negatif 5. Kemudian X kurang 2 ini sama dengan 0, ya kan? Maka X saja, nah negatif 2-nya kita pindahkan ke ruas kanan. Nah, oke, jadinya sama dengan 2. Nah, jadi nilai X-nya adalah min 5 dan 2. Oke, maka di sini jawabannya adalah B, bola ya. Nah, oke. Ini kita pakai konsep dasarnya, ya kan? Nah, kalau cara cepatnya atau cara cerdasnya, cadas ya kan? Cadas. Kita tulis lagi ini soalnya X kuadrat tambah 3X kurang 10 sama dengan 0. Nah, ini kita langsung saja yang namanya mencari faktor dari 10. Nah, gitu. Karena di sini dia kita ambilnya yang 10-nya. Nah, faktor dari 10. Nah, kita cari di sini faktor dari 10. Nah, gitu. Oke. Nah, misalnya kita ambil faktor dari 10 itu 1 kali 10, ya kan? Kemudian 2 kali 5. Nah, itu aja ya. Nah, di sini berapa nanti di mana negatif atau positifnya? Kalau dikali dia negatif 10 dan dijumlahkan 3. Mana yang mungkin angkanya? Nah, yang mungkin itu nanti adalah 2 dan 5 ya kan? 2 dan 5.
Nah, di mana negatifnya? Nah, gitu ya. Negatifnya nanti kalau dikali dia negatif 10 dan jumlahkan 3, maka negatifnya nanti adalah di negatif 2. Nah, maka di sini kalau ditanyanya nilai X, nah yang ini, ya kan, maka X-nya ini kita rubah dia jadi positif. Ini positif 2. Kemudian yang ini kita rubah menjadi negatif. Ininya negatif 5. Oke, nah ini cara cepat. Sama ya. 2 dan negatif 5. Oke, nomor 15 jawabannya B. Kita lanjut. Soal nomor 16. Akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurang x dikurang 6 sama dengan 0 adalah. Oke, ini langsung saja kita kerjakan dengan cara cepatnya ya. Cara cadas, ya kan? Nah, oke. Kita tulis soalnya lagi 2x kuadrat dikurang x dikurang 6 sama dengan 0. Oke. Nah, kalau kita pakai cara cerdas, nah kita cari faktor dari. Nah, faktor dari siapa nih? 2 dikali 6. Berapa 2 kali 6? Iya, 12 ya. Maka di sini faktor dari 12 kita cari dulu nih. Oke. Oke. Nah, faktor dari 12 itu bisa dia 1 kali 12, kemudian 2 dikali 6, kemudian 3 dikali 4. Oke. Nah, kemudian mana nih di antara faktor ini, pasangan angka pengali hasilnya 12 ini, yang dia nanti yang mungkin menghasilkan kalau dijumlahkan nanti angkanya yang negatif 1 nanti hasilnya, yang ini. Oke, yang mana? Iya. 3 sama 4 ya. Nah, di mana kira-kira negatifnya? Iya, di 4 ya. Nih, negatif 4. Oke. Setelah dapat ini, maka 3 ini, nah maka X-nya di sini, 3-nya kita rubah jadi negatif 3. Nah, karena di sini A-nya adalah 2 atau selain 1, maka ini kita bagi dia dengan A. Oke, ini dibagi 2. Kemudian untuk yang ini kan negatif 4 nih. Maka di sini X-nya sama dengan, nah negatif rubah jadi positif. Maka di sini positif 4. Nah, karena A yang tadi adalah 2, maka kita bagi dia dengan 2. Oke, paham ya? Kita bagi dengan 2, maka di sini dapat X-nya adalah 2. Nah, maka di sini jawabannya negatif 3 per 2 dan 2. Kita lihat optionnya. Optionnya adalah 2 dan negatif 3 per 2. Mana dia nih? Yang C 2, 3 per 2. Yang D, yang E ya, 2 atau negatif 3 per 2. Nah, jawabannya di sini E, enak gitu kan. Nah, ini cara cerdasnya. Nah, kalau cara biasanya gimana? Oke, kita kerjakan sini. Cara biasa. Cara biasanya kita gunakan dengan faktorkan ya. Nah, dengan memfaktorkan. Oke. Kita tulis lagi soal di sini 2x kuadrat dikurang x dikurang 6 sama dengan 0. Langkah awalnya bikin kurung 2 buah. Ini sama dengan 0. Nah, karena di sini dia 2x kuadrat, maka kita bikin di sini 2x, bikin di sini 2x, dan dibagi 2. Oke. Nah, kemudian kita cari dua angka. Kita cari di sini dua angka. Jika dia dikali, hasilnya perkalian A dan C. Berapa itu? Iya, negatif 12. Jika dia dijumlahkan, itu hasilnya koefisien dari X, yaitu negatif 1. Oke, ini negatif 1. Nah, berapakah dua angka itu? Ya, angkanya nanti 3 sama negatif 4 dan 3 sama negatif 4. Nah, ya. Oke ya. Maka kita tulis ini 3, positif 3, dan negatif 4. Oke, di antara kurung yang dua buah ini, mana angka-angkanya yang di dalam kurung ini bisa dibagi dengan 2? Ya, kurung yang kedua ya, yang ini ya. Nah, ini kita bagi 2 nih. Nah,
Maka yang di sini kita dapat 2x tambah 3 tetap saja. Nah, yang ini kita bagi dua nih. 2x bagi 2, x. Negatif 4 bagi 2, negatif 2. Ini sama dengan 0. Nah, sampai di sini. Ini namanya faktor. Oke ya, faktornya. Nah, akar-akarnya gimana? Nah, akar-akarnya 2x tambah 3 ini kita samakan dengan 0. 2x tambah 3 sama dengan 0. 2x saja sama dengan negatif 3. X saja sama dengan negatif 3 per 2. Kemudian X kurang 2-nya juga kita samakan dengan 0. Maka di sini X-nya kita pindahin, negatif 2 pindahkan ke kanan jadinya positif 2. Nah, inilah jawabannya. Sama ya dengan cara cerdasnya. Nah, mana kira-kira menurut sahabat yang bagus nih untuk kita gunakan dalam ujian atau mengerjakan soal sumatif akhir semester. Oke, ini terserah sahabat ya. Oke, kita lanjut. Nomor 17, persamaan berikut yang memiliki akar-akar tidak nyata adalah. Oke. Nah, di sini kita menentukan jenis-jenis akar ya. Nah, ini akar-akarnya tidak nyata atau imajiner nanti ini. Imajiner. Nah, ini kita jelaskan sedikit. Jadi jenis akar-akar itu, nah kita bikin di sini nih jenis akar-akar. Nah, jenis akar akar persamaan kuadrat. Ini kita lihat berdasarkan yang namanya diskriminan. Rumus diskriminan itu D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Oke ya, nih. Nah, nih berdasarkan ini nih. Oke. Nah, kemudian di sini dia dibagi dua. Nah, di akarnya awalnya ini dia dibagi dua. Yang di sini dia real atau nyata ya, real atau di sini nyata. Nah, kalau real ini syaratnya diskriminannya besar sama 0. Oke. Kemudian ada namanya tidak nyata atau imajiner. Imajiner atau tidak nyata. Nah, yang ditanyakan di soal 17 nih, yang ini dia nih. Nah, ini dia diskriminannya kecil dari 0. Nah, kecil dari 0. Nah, ini dia. Awalnya 2 ya. Kita kotakin dulu. Oke. Nah, ini. Oke. Nah, kemudian yang real ini dibagi dua lagi nih. Dibagi dua lagi. Real yang sama atau kembar ya. Kemudian yang real beda. Nah, real yang beda. Ini nanti diskriminannya yang sama kita ambil D-nya yang sama dengan 0. Kemudian yang beda kita ambil diskriminannya yang lebih dari 0. Nah, ini dia nih. Nah, ini dia. Oke. Nah, sekarang di nomor 17 ini ditanyanya yang eh, tidak nyata atau imajiner. Nah, kita cek dia satu-satu di sini. Oke, kita ambil yang A, X kuadrat ditambah 5X tambah 7 sama dengan 0. Nah, di sini A-nya adalah 1 ya. Kita cari diskriminannya aja nih. Diskriminannya di sini kita dapat A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 5, dan C-nya sama dengan 7. Kita masukkan ke rumusnya B kuadrat, berarti 5 kuadrat. Berarti di sini 25, ya kan, dikurang 4. A-nya 1 kali C-nya 7. Berarti 25 dikurang 28. Berapa? 25 dikurang 28 ya. 4 kali 1, 4 kali 7, 28. Berarti negatif 3. Nah, ini dia sudah kurang dari 0 nih. D sama dengan negatif 3, D-nya kurang dari 0 nih. Nah, maka jawaban untuk nomor 17 ini adalah A ya. Adalah A. Oke, karena udah nampak nih. Nah, coba kita ambil yang B. Nah, coba dulu ya yang B.
Yang B, X kuadrat tambah 12X tambah 9. Nah, ini sama dengan 0. Nah, di sini kita dapat A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 12, dan C-nya sama dengan 9. Oke, diskriminannya itu sama dengan B kuadrat. B-nya 12. 12 dikuadratkan 144 dikurang 4 kali AC. 4 kali 1, 4 ya kan? Kali 9, 36. 36. Nah, ini diskriminannya sama dengan 144 dikurang 36. 4 dikurang 6, 8 ya kan? Ini 13 berarti 108. Nah, D-nya sama dengan 108. Maka di sini D-nya itu adalah besar dari 0. Maka ini dia real. Kalau besar dari 0 dia real dan berbeda. Real dan berbeda. Nah, gitu ya. Maka nomor 17 nih jawabannya A ya. Nah, nanti boleh deh sahabat semuanya cek yang C ini apa nanti, yang D gimana, yang E-nya gimana ya. Oke, lanjut. Soal nomor 18. Akar persamaan kuadrat PX kuadrat tambah P tambah 8 kali X tambah 9 sama dengan 0 mempunyai akar-akar yang sama. Maka nilai P adalah. Oke, di sini akar-akarnya sama ya. Berarti maksudnya akar-akarnya kembar nih. Nah, ini akar-akarnya kembar. Berarti tadi materinya di nomor 17 ini nomor 17. Kalau akar-akarnya sama itu diskriminannya sama dengan 0 ya. Nah, oke. Berarti di sini diskriminannya sama dengan 0. Oke, kita tulis dulu nih persamaan kuadratnya. Px kuadrat ditambah dalam kurung P tambah 8 kurung X tambah 9 sama dengan 0. Oke, di sini kita dapat eh, A-nya. A-nya sama dengan P, kemudian B-nya sama dengan P tambah 8, dan C-nya sama dengan 9. Nah, karena di sini akar-akarnya sama, diskriminannya sama dengan 0. Rumus diskriminan tadi B kuadrat kurang 4AC. Ini harus sama dengan 0. B-nya tadi adalah P tambah 8. P tambah 8 kita kuadratkan. Dikurang 4 dikali A. A-nya P. Dikali C. C-nya 9 sama dengan 0. P tambah 8 kuadrat. Nah, ini kita pakai konsep yang ini ya. Pakai konsep yang A kuadrat, ya kan? A tambah B. Kalau kita kuadratkan, ini sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Nah, kalau dia kurang di sini, A kurang B kuadrat, maka di sini kurang. Oke, nah ini nih. Konsep cara cepatnya nih. Oke, maka yang di sini P dikuadratkan maka P kuadrat. Ditambah 2 kali 8 kali P. Jadinya 16P. 8 dikuadratkan 64. Nah, yang segini nih, yang ini nih, sama dia dengan ini. Oke ya. Nah, ini kita kurang. 4 kali 9 itu 36. 36 kali lagi P. P. Sama dengan 0. Oke. P kuadrat. Ya kan? Nah, yang sejenis di sini yaitu 16P dan negatif 36P. Oke. 16 dikurang 36. Berarti negatif 20P ya kan? Ditambah 64. Sama dengan 0. Nah, ini boleh langsung. Nah, langsungnya berarti di sini, ini cara kita cari nilai P-nya, boleh langsung, ini 64 ya kan? Nah, kita cari nih faktor pengali dari 64 ini. Oke, apa aja nih? Faktor pengali dari 64, 1 dikali 64
kemudian 2 dikali 32, kemudian 3 bisa nggak? 3 enggak ya, 4, 3 dengan 18 enggak? 18 kali 3, 8 kali 3, 4, 2, enggak ya, berarti 4 ya, 4 dengan 16, kemudian 6, 6 bisa nggak? 6, 6, 6 dengan 12, 72, 6 dengan 14, 14 dengan 6, ini 4, 2, nggak bisa ya. Nah, berarti 8, 8 kali 8. Nah, oke, di antara faktor 64 ini, mana pasangan yang mungkin kalau dijumlahkan nanti hasilnya negatif 20? Oke, yang mana? Iya, yang 4 sama 16 ya. Nah, 4 sama 16. Nah, di sini dia dijumlahkan harus negatif 20 dan dikalikan harus positif 64. Maka sama-sama negatif ya, maka di sini negatif, di sini juga negatif. Maka kita dapat di sini nilai P. Nah, nilai P-nya sama dengan ini kita positifkan. Ini negatif 4 jadi positif nih. Berarti P-nya sama dengan 4 dan di sini P-nya kita positifkan juga jadinya 16. Oke? Maka P-nya kita dapat P sama dengan 4, P sama dengan 16. Maka jawabannya adalah B. P sama dengan 4 atau P sama dengan 16. Oke, sahabat semuanya. Nah, ini nomor 18 ini untuk video kita kali ini adalah nomor yang terakhir. Maka untuk video kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Namun sebelum saya tutup, bagi sahabat-sahabat yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jika menyukai video ini, tekan tombol like dan share ke teman-teman sahabat semuanya. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar. Atau ada kritikan juga boleh tulis di kolom komentar. Dan dukung channel ini dengan Sawer ya, Saweria, yang linknya ada di deskripsi. Dan saya tutup. Terima kasih. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.